Jadi begini, jadi kaji ulang itu yang dimaksud bahwa ya kita amend lagi itu, kita amend lagi, akan tetapi barangkali dilakukannya bukan dengan menghilangkan yang asli kan, tapi dengan adendum tadi, seperti yang dilakukan oleh Amerika loh. Kali itu kan adendum tadi, ada terpampang di situ. Jadi itu barangkali nantinya menjadi nilai sejarah supaya menjadi masyarakat kita tahu juga. Dan satu saat akan melakukan amandemen lagi bisa mulai. Saya ingin menyampaikan juga satu hal bahwa politik pembangunan dimanapun, di negara manapun khususnya di negara berkembang, itu terlebih lagi apabila kita melakukan pembangunan itu secara demokratis, itu selalu ada 3 tahap. Tahap yang paling awal, karena masyarakat yang terdidik yang masih sedikit, itu pembangunan selalu dimulai dengan formula pembangunan itu dari negara, oleh negara untuk rakyat. Karena barangkali sangat sedikit orang yang terdidik yang ada di dalam pemerintahan, jadi oleh negara, dari negara, oleh negara untuk rakyat. Sukarelaan sebenarnya. Ya, saya memberi dia karena saya berbuat baik. Tetapi juga eksploitasi dan dominasi. Ini adalah transaksi asimetrik, tetapi sering dipandang saling menguntungkan. Guyonan di Jogja adalah kalau diberi, lihat gambarnya. Apakah yang membawa pedang? Nah, itu berarti nolnya cuma 3. Itu artinya masih masa perjuangan. Atau gambarnya 2 tokoh tua yang sudah established gitu, gitu berdua, itu nolnya banyak. Jadi kalau Anda diberi yang masa perjuangan itu jangan mau. Ini kan sudah bukan masa perjuangan, kira-kira gitu lah. Itu Jogja, jadi bukan. Orientalistik, rakyat pada dasarnya sekedar klien. Untuk bisa memperoleh kesempatan menikmati sumber daya yang dikendalikan si pemimpin, warga itu harus mengorbankan hak mereka untuk mengartikulasikan kepentingan politik secara politik dalam arena yang diwarnai oleh klientelisme. Jadi sebetulnya dia ingin memilih yang lain, tetapi karena ya begitu serangan fajarnya terlalu keras, menerapkan daya paksa untuk mengimpini dan rakyat yang lemah. Sering kita tanya, di masa demokrasi ini muncul asas politik demokratik. Keputusan dibuat berdasar suara mayoritas, itu asas majority. 20% yang paling bawah, paling tinggi 2%. Jadi yang ini seperti lagu bukan. Jadi pemerintah itu dianggap demokratis bukan karena cara membuat kebijakannya dengan cara yang tadi, tetapi isi kebijakannya, bukan bagaimana melakukannya, tapi apa yang dilakukannya. Dan demokrasi ala Amerika yang tahun. Bahkan kalau kita melihat pemilihan presiden yang langsung itu memang 10 kali kita mengalami demokrasi bukan. Bahkan Amerika pun tidak melakukan itu, Pak. Dengan saya, Pak, yang mesti demokrasi ini saya kata, Pak. Kenapa? Karena demokrasi ini berkata terindikasi kebenaran. Lain dengan ideologi anti demokrasi. Mereka sangat sempurna sekali. Marxisme, Leninisme, kemudian fasisme di Jerman. Mereka sangat sempurna ideologinya itu. Sementara demokrasi kuantitatif pada demokrasinya. Awalnya itu, nanti apa sih Pak demokrasi? Ala Indonesia, masih. Saya sebetulnya ingin menanyakan di mana batasnya, karena hampir semua kalau Pancasila seperti tadi dikatakan sebagai dasar negara kita dan juga sebagai panduan ataupun dasar bernegara, hampir semuanya juga itu adalah gagasan-gagasan yang mungkin kita pinjam dari tempat lain. Sehingga kemudian kalau kita mendefinisikan kepentingan nasional itu di mana gitu.
Sehingga sebagai contoh mungkin Bung Hakim juga tahu, pengadilan kita mengacu pada standar internasional dengan law principle. Parlemen kita itu ikut standar yang juga ditetapkan secara bersama-sama secara internasional, standarnya IPU. Hak asasi manusia selalu dianggap oleh sebagian teman-teman partisi misalnya itu bukan kepentingan nasional karena